Inti kajian kitab Fikih 4 madhab yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujiman mengambil tema bab wudhu. Untuk waktu yang pertama, kesempatan yang pertama yaitu inti kajian atau penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab untuk bapak-bapak atau ikhwan, nanti bisa disampaikan secara langsung pertanyaannya. Untuk yang ibu-ibu bisa disampaikan lewat tulisan. Terima kasih. Untuk menghemat waktu, kita segera menginjak acara yang inti pada Ustadz Mujiman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Mohon maaf nih, saya lagi batuk. Ada yang batuk juga di sini? Ada berapa orang? 2 orang? 3 orang? Ya, ini saya lagi batuk, jadi mohon maaf kalau, atau perlu pakai masker aja ya? Nggak usah. Oh ya, udah tak siapin. Nanti virusnya baik. Kita masuk syarat-syarat wudhu. Kemarin sudah kita bahas di bab wudhu. Untuk permulaannya sudah kita sampaikan, bagaimana hukum menyentuh mushaf, berwudu atau tidak. Sekarang syarat-syarat wudu. Sudah ketemu ya syarat-syarat wudu. Untuk syarat-syarat wudu ini ada syarat wajib. Baik, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Dan pengkajian terkait syarat wajib dan syarat sah itu kita sudah sama-sama tahu. Jadi kalau syarat wajib itu kapan saat kita wajib wudu, maka itu disebut syarat wajib. Sholat pun juga ada syarat wajib sholat, itu juga ada syarat wajib sholat. Di kopian ada enggak? Ada. Halaman 77 ya. Ya.
Ini halaman 77. Jadi ya? Oh gitu. Jadi contoh misalnya syarat wajib sholat sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya, belum. Nah, sama juga syarat wajib wudhu. Apa misalnya berakal. Kalau gila, wajib enggak? Tidak. Nah. Kemudian apa lagi? Balik misalnya. Kalau belum balik, wajib apa tidak? Tidak. Karena belum ada syarat wajib. Nah, beda dengan syarat sah. Contoh syarat sah, harus air suci dan mensucikan. Kalau pakai air comberan tidak sah. Nah, kalau airnya najis tidak sah. Nah, itu bedanya antara syarat wajib dan syarat sah. Bisa jadi sesuatu itu belum wajib tapi sah. Bisa jadi sesuatu itu belum wajib tapi sah. Contoh anak yang belum balik, wudu wajib enggak? Tidak. Tapi kalau dia wudu dengan sempurna sah apa tidak? Sah. Jadi meskipun belum wajib bisa jadi sah. Baik, ini yang disebut dengan syarat wajib dan syarat sah. Yang ketiga adalah syarat wajib dan syarat sah secara bersamaan. Di bab ini dijelaskan contoh untuk syarat wajib wudhu adalah balik. Maka orang yang belum balik tidak berkewajiban wudhu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang wajib apa kalau belum balik? Belajar. Orang tuanya ngajari wudhu, tapi bagi dia sebenarnya belum wajib. Wajibnya adalah belajar. Orang tuanya ngajari wudhu. Tetapi kalau wudhu orang yang belum balik tetap sah sepanjang terpenuhi syarat-syarat sahnya. Maka kalau ada orang yang berwudhu 1 jam atau 1 jam sebelum balik, maka hal itu tidak menjadikan wudhunya batal. Tapi gimana cara dia tahu kalau 1 jam belum balik? Sekarang sudah balik atau belum? Tapi disitulah pembahasan para ulama. Sesaat sebelum balik dia berwudhu, maka wudhunya tetap sah. Karena prinsipnya anak kecil pun kalau terpenuhi syarat-syaratnya maka wudhunya tetap sah meskipun belum wajib. Contoh lain misalnya ketika telah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat sudah wajib wudhu? Belum. Misalnya mau sholat subuh jam 12 malam, sudah wajib wudhu? Belum. Karena belum masuk waktunya. Dia baru wajib untuk wudhu kalau sudah masuk waktunya. Tetapi kalau kita sudah berwudhu meskipun waktunya belum masuk, wudhunya sah. Jadi wudhunya tetap sah. Tetapi wajibnya adalah kalau waktunya sudah masuk. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam bab ini mengenai masalah wudhu itu ada muwasa atau ada waktu yang longgar. Demikian pula wudhu untuk sholat sunnah, waktunya dia wajib apa sunnah? Ya, kalau dia mau sholat sunnah wudhunya wajib. Karena sholat sunnah tidak mungkin tercapai tanpa wudhu. Meskipun hukum awalnya wudhu adalah sunnah.
Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di kitab ini juga disebutkan mengenai masalah waktu ketika kita berwudu. Kalau tadi misalnya selepas sholat duhur berwudu lalu digunakan untuk sholat asar, wudunya tetap sah. Tetapi kalau kemudian mau sholat maghrib tinggal kurang beberapa menit, maka wudunya juga tetap sah. Hanya saja harus dipercepat karena waktunya sudah mutoyak, sudah sempit. Kalau sampai kemudian wudunya diperlambat lalu sholatnya terlambat, maka dia berdosa. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah jelas gambaran mengenai masalah syarat wajib dan syarat sah. Sehingga sebenarnya tidak perlu dibaca lagi nih. Banyak. Sudah paham ya? Maka karena kita sudah memahami mana syarat wajib dan mana syarat sah, ini akan kita percepat langsung ke pembahasan fikihnya. Namun sebelumnya kita juga ada di bab ini ada syarat wajib dan syarat sah secara bersamaan. Jadi ada syarat wajib tapi dia juga syarat sah. Apa dia? Contohnya di sini adalah berakal. Dia syarat wajib dan juga syarat sah. Berakal itu termasuk syarat wajib, juga termasuk syarat sah. Karena orang yang tidak berakal tidak punya kewajiban, dan jika berwudu, wudunya wajib apa tidak? Tidak. Demikian pula juga tidak sah ketika berwudu. Contoh adalah orang yang gila, tidak wajib wudu. Maka dalam mazhab Hanafi disebutkan gila, kesurupan dan yang semacamnya dari sejumlah sebab, maka itu semua termasuk yang membatalkan wudu. Sehingga wudu tidak sah ketika dalam keadaan gila. Begitu pula orang yang kesurupan atau orang yang, mohon maaf ini istilahnya di sini tertulis vulgar. Di sini ditulis idiot, maka itu juga tidak sah. Nah, kalau bahasa modernnya sekarang namanya Down syndrome. Itu wudunya tidak sah. Demikian pula dia juga tidak wajib. Karena nanti di akhirat ini termasuk yang mendapat syafaat. Jadi termasuk yang mendapat syafaat. Di Musnad Imam Ahmad, ahmak itu termasuk yang diberi syafaat, termasuk junun. Junun juga termasuk yang diberi syafaat. Jadi nanti akan mendapatkan syafaat di akhirat. Sehingga untuk orang-orang yang semacam ini tidak ada kewajiban baginya untuk berwudu, tidak pula ada kewajiban untuk sholat, kecuali dia tetap akalnya bisa berfungsi. Syekh Abdul Aziz bin Baz itu pernah berfatwa ketika ditanya tentang seorang anak yang idiot tapi mampu melakukan pekerjaan yang normal, maka jawabannya dia mendapatkan kewajiban sebatas kemampuan. Karena kan kadarnya berbeda-beda. Karena kadarnya berbeda-beda, maka juga berbeda. Sehingga ketika dia masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana orang yang berakal melakukan, maka kewajibannya sebatas kemampuan. Tetapi ketika memang tidak mampu, maka gugur dari semua kewajiban. Maka jika mereka berwudu, wudunya tidak sah. Demikian pula di sini disebutkan ketika ada orang yang ayan atau epilepsi. Demikian pula kalau bahasa modern sekarang misalnya skizofrenia, yang pada saat kambuh, kalau tidak kambuh ya tidak. Karena skizofrenia itu sifatnya kambuhan, kadang normal, kadang kambuh.
Ini beda dengan kasus anak yang idiot, itu tidak kambuhan sifatnya. Maka sifatnya dia stagnan, stabil. Nah, karena sifatnya stabil, maka dia tidak ada kewajiban. Tetapi kalau untuk yang kasus skizofrenia itu ada saatnya normal, apa namanya, ngoten, apa namanya? Kok tahunan? Maksudnya apa? Nah, sering kambuh. Nah, jadi kalau pas kambuh saja. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya sebagaimana dalam hadis Nabi, orang-orang yang akalnya tidak sempurna, apapun itu namanya, mereka diangkat dari kewajiban. Rufi'al qalam 'anil majnun hatta yafik. Pena diangkat dari orang yang gila sampai dia sadar. Demikian pula dari anak kecil hatta anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Maka dalam ranah ibadah maupun muamalah itu dalam dua hal ini harus sehat akal pikiran. Jadi harus sehat akal pikiran. Maka kalau akal pikirannya tidak sehat, maka terbebas dari kewajiban ibadah. Demikian pula ketika melakukan muamalah, dia tidak bisa disalahkan. Yang disalahkan yang akalnya sehat. Maka tidak dibenarkan warung sebelah ketika ada anak kecil misalnya, terus juko apa wae dinai. Nah, apa meneh? Wih. Apa meneh? Wih. Apa meneh? Oh yo juko terus cah cilik ya. Nanti terus komplain sama ibunya. Nah, boleh enggak nih? Ya enggak boleh, mestinya didongke sih. Ambil satu aja ya. Nah, belum bilang sama ibu. Nah, jangan malah dituruti. Apa meneh? Nah, selain apa meneh? Iki ora, es krimnya nambah. Nah, ini belum boleh untuk melakukan transaksi muamalah karena belum mumayyiz. Di antara syarat sah dan wajib secara bersamaan adalah terbebasnya dari haid dan nifas. Ini juga syarat wajib, juga syarat sah. Karena kalau dalam posisi haid dan nifas, dia tidak ada kewajiban berwudu. Tidak ada kewajiban berwudu. Demikian pula jika berwudu, wudunya tidak sah. Jadi kalau perempuan haid atau nifas, wudunya tidak sah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga wudunya orang haid dan nifas itu tidak diperhitungkan. Jadi tidak diperhitungkan. Maka orang yang haid dan nifas tidak perlu disuruh wudu. Tetapi jika itu dimaksudkan hanya untuk menjaga kebiasaan, maka itu boleh. Hanya dimaksudkan untuk menjaga kebiasaan. Saya biasanya kalau ada orang ruqyah ke rumah itu, dia bilang sedang menstruasi misalnya. Wudu apa enggak? Enggak perlu aslinya. Tetapi saya kadang untuk membiasakan saja. Oh enggak apa-apa, untuk membiasakan kalau sebelum baca Quran, mendengarkan Quran, berwudu. Aslinya itu enggak ada faedahnya. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula syarat wajib dan sah adalah tidak dalam keadaan tidur atau tidak dalam keadaan lupa, artinya tidak sadar. Misalnya pengaruh minum minuman keras atau pengaruh apa lagi? Pengaruh obat-obatan terlarang, pengaruh baru bangun tidur urung genep.
Nek wong Jawa le muni lagi ngumpulke nyawa. Itu dia masih ngeblank, belum sadar. Wudu. Urung dong. Nah, dan betul-betul jaga dan betul-betul sudah paham, bukan dalam keadaan lupa. Jadi maka tidak salah kalau anak-anak kita biasanya kalau dibangunkan pagi, nah itu ya ada benernya juga. Cuma yang tidak bener itu kalau pura-pura rong genep gitu. Padahal sudah genep, neng pura-pura orang genep, ini tidak bener. Baik Bapak Ibu, termasuk syarat wajib dan sah adalah Islam. Karena kalau belum Islam dia tidak wajib dan juga tidak sah ketika berwudu. Maka non muslim, orang kafir tidak diminta untuk berwudu. Saya beberapa kali punya pasien orang non muslim atau orang kafir. Maka saya beberapa kali kebingungan. Tak pakai gimana? Yang muslim saya suruh wudu, dia lah kula pripun, Pak? Aduh, piye ya iki? Wis tidak sah. Saya beberapa kali itu punya pasien non muslim tuh aneh-aneh. Saya pernah punya pasien non muslim itu istighfar dan baca Al-Fatihah. Jadi waktu itu malam-malam saya sama istri, saya pernah cerita di sini ya. Saya sama istri dihubungi orang Sentolo. Jam 10 malam kita baru berangkat ke sana. Sebelum maghrib sampai jam 10 malam. Nah, kita ke sana, sampai di sana refleks kebiasaan saya kalau ngeruqyah, kalau tidak pakai jilbab, saya suruh pakai jilbab. Saya tanya untuk ditutup pakai jilbab. Mboten gadah, mak pelenggong lho, ora duwe. Gadah palang Ustaz. Oh, palang ya sudah. Ternyata bukan Islam. Tapi minta di ruqyah. Akhirnya kita ruqyah dan apa boleh buat karena palang kalau saya pakai jilbab nanti dikira pemaksaan dan sebagai lagi ini bukan muslim. Nah, sudah. Akhirnya kita ruqyah tidak menutup aurat, jilbabnya tidak pakai. Nah, begitu tidak pakai, alhamdulillah kemudian setelah diruqyah sadar. Nah, setelah sadar, penjagaan apa yang harus kami lakukan Ustadz? Waduh, kayak apa ini? Mikir saya bingung saya. Kok apa yang harus saya lakukan? Saya diam sejenak, ternyata dianya bilang, kalau dia non muslim, dia bilang kalau istighfar boleh enggak? Nah, saya akhirnya aduh piye ya monggo lah jenengan. Akhirnya apa? Orang ini bilang astagfirullah. Yo, kok ya bukan Islam, tapi dia malah nawarkan diri kalau untuk penjagaan istighfar boleh enggak? Kok aneh ini? Ya, enggak apa-apa, gue selingan. Dia bilang, apa yang harus bisa kami baca, yang kami amalkan biar tidak kesurupan lagi selain istighfar? Aku yang meneng wae ya. Nah, ternyata bisa apal dia Al-Fatihah. Nah, ya wis lah. Nah. Aslinya orang beda agama baca, ya tidak ya. Ibadah itu syaratnya harus, ibadah diterima itu syaratnya harus muslim, harus ikhlas, harus ittiba rasul. Ini baca Al-Fatihah dan baca istighfar. Tak pikir ya aneh-aneh wae, piye meneh yo. Saya ya bingung.
Baik. Tetapi ternyata reaksi juga. Nah, ya bereaksi juga. Baik. Jadi intinya orang yang kafir tidak wudu. Demikian pula tidak wajib sholat dan tidak sah jika dia sholat kecuali ikrar syahadat terlebih. Tetapi bagaimana kalau orang beda agama syahadat tanpa sengaja sah atau tidak? Nah ini saya juga tidak tahu karena saya pernah mensyahadat tanpa sengaja. Jadi ada semuanya bukan Islam kecuali satu orang. Jadi ada satu orang yang Islam, yang lain bukan Islam. Mereka pada kesurupan. Nah ketika tuntun untuk ikrar. Yang saya tuntun yang muslim, yang lain ngikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tuntun yang muslim loh, yang kafir. Asyhadu alla ilaha illallah. Semuanya asyhadu alla ilaha illallah. Aduh, kok syahadat kabeh. Nah. Kemudian setelah itu saya tuntun wa Muhammad Rasulullah. Jadi saya mensyahadatkan satu, tapi semuanya reaksi ini. Ya. Terus